Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliviana Familia Lestari, NIM 232010. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak Ustadz Muhammad Salawi dengan tema tujuan pendidikan Al-Quran dalam Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Sebelumnya kepada Bapak Ustadz Muhammad Salawi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta dengan riwayat pendidikannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Mas Siwa. Kaitan bahwa UIN Sekarang sudah menjadi UIN Universitas Islam Negeri. Yes. Untuk sebelum saya diwawancarai, terlebih saya kenalkan diri. Nama saya Muhammad Salawi, yang biasa tertulis Salawi. Tempat lahir Pekalongan 20 November 1974. Nah, asli Pekalongan. Kemudian dalam menempuh pendidikan mulai dari SDN Ketitang Lot ya, sekitar tahun 1980 sampai 87. Kemudian dilanjutkan di jenjang pendidikan tingkat menengah yaitu Madrasah Sanawiyah Gundang tahun 90 keluar, dan dilanjutkan di jenjang pendidikan non formal yaitu pondok pesantren, yaitu tepatnya di pondok pesantren Nurul Atfal Desa Ulu Jami, Desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, itu dari tahun 90 sampai 98. Setelah itu kemudian saya mengikuti program paket C setara SMA, dan kemudian sekarang masih dalam menempuh jenjang pendidikan S1 yaitu prodi agama Islam yang sudah masuk semester 8, masuk skripsi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itu sementara lewat hidup yang biasa, biografi atau biodata saya dalam jenjang pendidikan yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan dari perkenalannya Bapak. Kemudian langsung saja saya akan Enggak usah. Enggak usah. Kemudian langsung saja saya akan memberikan pertanyaan yang pertama mengenai tujuan pendidikan. Yang pertama, pendidikan dalam pandangan Islam itu menurut Bapak seperti apa? Pendidikan itu bisa diartikan dalam Islam itu tarbiyah, bisa diartikan ya semacam mendidik. Di pendidikan Islam itu sendiri adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Jadi pengertian pandangan ya, pendidikan Islam, pendidikan dalam persepsi apa implementasi? Persepsi ya, dalam persepsi Islam itu pendidikan yang berdasarkan Islam. Jadi isi ilmu adalah teori. Nah, isi ilmu bumi ini merupakan teori bumi. Maka isi ilmu pendidikan adalah teori-teori tentang pendidikan. Nah, ilmu pendidikan Islam ini secara lengkap ya isi suatu ilmu, bukan hanya teori. Jadi pengertian pendidikan dalam Islam itu bahkan mencakup apa ya, diperluas ya. Cakupannya itu luas. Jadi pendidikan itu sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau kelompok orang untuk mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, kemudian keterampilan hidup bagi yang mengembangkan pandangan hidup maupun sikap hidup yang bersifat petunjuk praktis maupun mental dan sosial. Itulah pandangan pendidikan dalam pandangan Islam. Jadi yang kedua, pengertian ini harus
bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Seperti itu. Itu kan baru definisi pendidikan ya Pak. Kemudian yang tujuan pendidikannya dalam perspektif agama Islam itu seperti apa? Nah, tujuannya ya. Tujuan pendidikan ini ada semacam ya khususnya di Islam ya. Karena ada pendidikan Pancasila, ada pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan dalam pandangan apa ya? Dalam pandangan hidup bernegara ya. Jadi atau secara umum ya. Nah, ini tujuan pendidikan dalam pandangan Islam berarti bisa dikatakan khusus, yaitu terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam pendidikan itu harus menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri itu ya beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia itu dididik ya, agar mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pendidikan. Jadi sekali lagi tujuan pendidikan dalam bahasa Islam itu terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Kemudian apakah Bapak tahu jika tafsir dari Quran surat Al-Dzariyat ayat 56 itu merupakan tujuan dari pendidikan? Yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti itu ya. Jadi berkaitan atau hubungan antara surat Al-Dzariyat ayat 5 berapa? 56 ya. Ini merupakan tujuan dari pendidikan. Jadi tujuan hidup manusia itu menurut Allah yaitu beribadah kepada Allah. Seperti diterangkan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku menciptakan jin dan manusia kecuali aku tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah padaku. Nah, ini bisa dinyatakan bahwa sebagian orang itu mengira kalau ibadah itu hanya terbatas pada menunaikan sholat, menunaikan zakat, menjalankan sholat, menunaikan zakat, puasa, bulan Ramadan, kemudian ibadah haji, termasuk mengucapkan syahadat. Akan tapi sebenarnya ibadah itu yang mencakup semua amal, pikiran dan perasaan yang dihadapkan atau disandarkan kepada Allah. Jadi aspek ibadah merupakan kewajiban orang Islam untuk mempelajarinya agar dia dapat mengamalkannya dengan cara yang benar. Jadi itu kaitan antara surat Al-Dzariyat ayat 56 adalah merupakan suatu tujuan daripada pendidikan. Jadi ada menurut pandangan Al-Syaibani bahwa tujuan pendidikan Islam satu, tujuan yang berkaitan dengan individu ya. Kedua, tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, termasuk mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat. Kemudian ada tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni atau sebagai profesi. Jadi kesimpulannya begini ya. Dari pertanyaan adik ya, dapat saya simpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam pada intinya adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri yaitu beribadah. Nah, ilmu dalam pandangan Islam atau perspektif Islam ini bukan hanya mempelajari masalah agama saja, urusan akhirat, tapi juga pengetahuan umum juga termasuk. Orang Islam dibekali untuk dunia, untuk akhirat, sehingga ada keseimbangan ya antara ilmu umum dan termasuk pada sabang. Nah, umat Islam sempat merasakan puncak kemasan di mana pada saat bangsa Eropa itu mengidap penyakit hitam. Umat Islam sudah menemukan sabun,
di saat jalan-jalan di Eropa yang kumuh gelap tidak terang. Ya, seperti itulah kiranya yang dapat saya simpulkan pada apa ini, maaf, pada tema ya, tema atau materi, pada materi tujuan perspektif tujuan pendidikan dalam pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian mohon maaf juga karena sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Oliviana Familia Lestari, NIM 2320. Sekarang saya bersama Bapak Abdul Ghazal. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Abdul. Yang pertama, pendidikan dalam pandangan Islam menurut Bapak itu seperti apa? Saya akan berusaha menjawab ya Mbak. Kalau salah ya mohon diluruskan. Tadi apa? Menurut pandangan Islam. Iya, pendidikan itu Pendidikan seperti apa? menurut pandangan Islam. Islam itu yang mengajarkan pendidikan untuk supaya kita itu berbuat baik, ya, baik pada semua makhluk hidup ya, terutama khususnya manusia. Jadi kita itu belajar tujuannya untuk supaya menjadi orang yang benar, yang baik, supaya nanti negara atau manusia itu supaya menjadi manusia yang tidak menyalahi aturan-aturan agama Islam. Kemudian menurut Bapak tujuan pendidikan dalam perspektif agama Islam itu seperti apa? Dan pendidikan menurut Islam. Islam. Islam itu memang mengajarkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena yang namanya manusia itu tadi lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, dalam keadaan bodoh semua. Makanya diwajibkan menuntut ilmu dari ayunan, artinya dari lahir sampai ke liang lahat. Tolabul ilmu walidun minal mahdi ilal lahdi, ya. Menuntutlah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Artinya tanpa ilmu manusia tidak bisa apa-apa ya. Jadi kita harus belajar supaya menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, supaya hidupnya tidak tersesat atau tidak rusak. Kemudian, apakah Bapak tahu jika tafsir dari Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56 itu merupakan tujuan dari pendidikan? Ya, itu memang tujuan pendidikan karena untuk menanamkan nilai-nilai Islam, jadi supaya terpendam menjadi matang, sehingga kita itu tetap selalu berpegang teguh kepada Allah SWT, karena ilmu yang benar hanyalah ilmu dari Allah SWT, supaya kita bisa berbuat baik, mengerti mana yang baik dan mana yang salah, yang baik, yang batil atau yang hak ya. Jadi untuk dari maksud dari surat Ad-Dariyat itu untuk menanamkan nilai-nilai Islam ya, supaya menjadi matang. Dengan matang tersebut kita sehingga menjadi orang yang alim, menjadi orang yang tahu
Islam dan hukum syariat Islam. Itu enggak menurut saya. Kalau kurang pas ya mohon diluruskan. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih waktunya Bapak. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mursaro, sarjana pendidikan Islam. Saya lahir di kota Indramayu kurang lebih 29 tahun yang lalu. Saya menempuh pendidikan dimulai dari TK, MI itu sampai SMP di rumah. Kemudian keluar dari sekolah menengah saya melanjutkan mondok di Pondok Pesantren Al-Asyad Nurul Iman Islamic Boarding School di Parung, Bogor, kurang lebih selama 9 tahun, menempuh sekolah menengah atas 3 tahun, kemudian mencapai sarjana sampai 4 tahun dan ada pengabdian belajar. Baik, sekarang langsung ke pertanyaannya ya Bu. Menurut perspektif Ibu dan Islam, pendidikan itu, pengertian pendidikan itu bagaimana sih? Pendidikan itu sebenarnya kalau secara umum itu luas ya. Setiap orang itu pasti mempunyai pemikiran sendiri tentang pendidikan, terkhusus untuk pendidikan Islam. Tapi yang saya tahu dalam pendidikan itu seperti dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis itu sering disebut ada dua kata, yaitu tarbiyah dan ta'lim yang biasa disebutnya. Tarbiyah ini sebenarnya secara luas perspektifnya, kalau ta'lim ini secara khususnya. Jadi dalam kita knowledge transfer, kita ada sebuah pemberian bekal ilmu pengetahuan, Mbak, dan juga keterampilan dan juga sikap atau akhlak. Itu menurut saya dalam pendidikan Islam. Jadi ada suatu usaha pemberian bekal, baik itu ilmu pengetahuan, keterampilan maupun sikap ataupun akhlak. Itu pendidikan Islam yang secara singkatnya ya menurut saya. Kalau sebenarnya pendidikan Islam itu banyak menurut para ahli, tapi kalau menurut saya sendiri ya pendidikan Islam itu seperti itu. Jadi yang namanya pendidikan itu ya sesuatu usaha yang kita berikan, ada pemberian lah. Ada pemberian baik itu ilmu pengetahuannya, keterampilannya, juga akhlak atau sikapnya. Itu pendidikan Islam. Kebanyakan kalau pendidikan umum itu berbeda dengan pendidikan Islam. Pendidikan umum itu hanya mengedepankan ilmu pengetahuannya saja. Tapi kalau dalam pendidikan Islam itu justru yang dikedepankan itu adalah sikap atau akhlaknya. Pendidikan itu yang terpenting. Ya, karena ada pepatah yang mengatakan orang yang berilmu, orang yang beradab itu lebih baik dibandingkan orang yang berilmu. Karena orang yang beradab berarti dia sudah tahu ilmunya bagaimana. Tapi kalau orang yang berilmu tanpa adab, ya itu seperti seperti orang yang mengendarai tapi tidak tahu arahnya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu sendiri, tujuan pendidikan itu untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita ke depannya nanti atau setelah kehidupan di dunia itu, untuk apa sih tujuan pendidikan itu? Tujuan pendidikan itu secara garis besar ada dua. Ada ukhrawi dan ada duniawi. Ya, jadi kalau seseorang menempuh pendidikan itu tujuannya sebenarnya ada dua, yaitu ukhrawi dan duniawi. Ukhrawi berarti untuk akhiratnya kita, itu dalam pendidikan Islam ya, bukan pendidikan umum. Jadi untuk akhiratnya, kita ini sadar sebagai ciptaannya Allah, kita sadar sebagai hambanya Allah, berarti kita harus beribadah kepada Allah. Kita itu sadar kalau kita ini adalah menjadi khalifah di bumi ini.
Maka dengan berpendidikan kita bisa mencapai tujuan menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Kemudian tujuannya yang kedua itu ada tujuan duniawi. Manusia itu ya manusia, di dunia ini ya butuh makan, di dunia ini ya butuh kerja, di dunia ini ya butuh punya eksistensi ya. Jadi pengen diakui orang. Ya, berarti itu urusan dunia. Ketika orang punya pendidikan, di dunianya ya dia untuk cari kerja ya gampang. Untuk menjenjangkan karirnya juga gampang. Ketika dia berpendidikan berarti orang itu mengakui adanya. Dia itu punya pendidikan loh. Dia itu sarjana loh. Dia itu berarti dia punya pendidikan masing-masing. Dia itu santri loh. Nah, jadi yang namanya tujuan pendidikan Islam itu ya sebenarnya secara garis besar itu dua itu, ukhrawi dan duniawi, dan keduanya itu tidak bisa dipisahkan karena memang dalam Islam itu ya dua, kita nggak bisa hanya mengedepankan akhirat, tapi kita juga harus mengedepankan dunia karena kita hidupnya ada di dunia dulu baru di akhirat. Seperti dalam hadis, waman arada dunya fa alaihi bil ilmi waman arada bil akhirah fa alaihi bil ilmi waman arada alaihima fa alaihi bil ilmi. Jadi dua-duanya kalau kita menginginkan kehidupan di dunia yang enak ya harus dengan ilmu. Berarti dengan pendidikan. Ketika kita pengen akhirat juga harus dengan ilmu. Dua-duanya juga harus dengan ilmu. Berarti kita harus dengan pendidikan. Seperti itu menurut. Ya, untuk pertanyaan terakhir, sebelumnya apakah Ibu tahu kalau tujuan pendidikan itu sebenarnya Allah udah jelasin di surah Az-Zariyat ayat 56 dan surah Hud ayat 61. Iya, sebenarnya banyak ayatnya, itu emang salah satunya. Iya, salah satunya. Menurut Ibu penjelasannya bagaimana sih? Di surah Az-Zariyat ya. Di mana di situ diterangkan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia jin itu tidak terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu benar-benar secara umumnya itu emang seperti itu. Jadi di situ diterangkan bahwasanya Allah itu menciptakan jin dan manusia, artinya menciptakan semua makhluk itu memang untuk tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Apapun pendidikannya, bahkan di situ jin pun termasuk untuk beribadah kepada Allah. Memang sebagai salah satu tujuan pendidikan Islam itu tadi kan secara umum adalah ukhrawi dari segi akhiratnya, dan salah satunya yaitu kita memang dituntut berkewajiban untuk beribadah, untuk bersujud sebagai hambanya Allah. Kemudian kita juga bisa menempatkan fungsi kita sebagai khalifah di dunia ini, di bumi ini. Kemudian kita juga bisa istilahnya Allah itu sudah menciptakan, khususnya kita manusia itu mempunyai akal dan pikiran. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menggunakannya secara maksimal, yaitu pastinya dengan mengasahnya ya, karena manusia itu terdiri dari 3 unsur, bukan hanya jasad, bukan hanya tubuh, tapi kita juga punya ruh dan juga punya akal. Untuk jasad, untuk tubuh kita hanya butuh makan, butuh nutrisi, tapi kalau untuk roh dan akal kita itu butuh pendidikan. Makanya benar sekali dalam ayat tersebut itu memang kaitannya itu tujuan secara umum dari tujuan pendidikan itu sendiri. Karena kembali lagi hakikatnya kita manusia itu hanya ciptaan, hakikatnya jin itu hanya ciptaan. Semua makhluk di dunia ini juga hanya ciptaan. Dan kita semua terutama kita sebagai manusia yang diberikan yang sempurna ya, punya akal, punya tubuh, punya roh, itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan pendidikan yang utama. Kemudian dalam surah Al-Hud, di mana di situ diterangkan, kalau surat Al-Hud itu diterangkan tentang
situ diterangkan tentang kaum Samud ya. Kaum Samud yang mana dia itu dari Nabi Saleh itu mengutus untuk menyembah Allah, tetapi kebanyakan dari mereka itu banyak yang ingkar. Nah, sebenarnya ya kembali lagi ke tadi, yaitu ini masih urusan ukhrawi ya, jadi untuk menyembah Allah. Jadi dua-dua ayat ini memang bertujuan pendidikan, tapi sebenarnya masih ada ayat-ayat yang lain yang bisa menunjang dari kedua ayat tersebut. Baik itu misalnya kita menjadi khalifah di bumi itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian cara Allah memberi pendidikan kepada nabi-nabinya juga banyak dalam Al-Quran. Itu banyak sekali. Bahkan di era modern seperti ini, di setiap lembaga pendidikan itu pasti punya tujuannya masing-masing. Tapi esensinya itu nggak lepas dari kedua ayat ini, yaitu tujuannya sebagai beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun berbeda redaksinya, berbeda itunya, tetapi sebenarnya esensinya sama, tujuannya sama, ya ini dari dua ayat ini. Ya, misalkan saya contohkan di Islamic boarding school saya itu punya punya bahasa kerennya tagline-nya, tapi kalau kita bisa sebutlah sebagai visinya dari Islamic boarding school kita itu adalah menjadi orang yang alim, tapi juga didukung dengan wirausaha. Jadi bukan hanya ukhrawinya, tetapi juga duniawinya ada. Tapi sejatinya itu adalah sebuah tujuan pendidikan. Ya, karena di zaman yang seperti ini tuh bukan hanya cukup dengan sholat 5 waktu, dengan zikir aja tidak cukup. Nah, karena kita itu juga makhluk sosial, kita butuh kita manusia biasa, kita butuh bersosialisasi dengan manusia yang lain. Itu semuanya ada ilmunya dan itu harus kita kuasai juga, dan itu harus ada dalam setiap pendidikan Islam di lembaga apapun. Menurut saya seperti itu, karena tujuannya itu gak lain gak bukan ya dari dua ayat ini sebenarnya mengacunya. Hanya saja kan setiap pemikiran, setiap lembaga itu punya perspektif masing-masing. Itu saja. Ada lagi? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Ibu. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Pertama, saya mau tanya dulu, nama Ibu siapa? Nama saya Nati Sakinati. Latar belakang pendidikannya Ibu apa? Latar belakang pendidikan dari yang awal atau langsung ke Ya, apa dari yang awal? Untuk latar pendidikan saya yang pertama untuk tingkat dasarnya saya di SD Negeri 1 untuk Bule. SMP-nya saya di MTS Muhammadiyah Kajen, SMA-nya di Madrasah Muhammadiyah Kajangan. Untuk perguruan tingginya saya di STAIN Pekalongan, ambil jurusannya terakhir. Apakah Ibu pernah di pesantren? Di asrama. Asrama mana? Asrama di Pekajangan. Ya udah. Terus langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Pertanyaan pertama itu makna dari pendidikan menurut perspektif Ibu itu apa sih? Menurut saya pendidikan itu adalah proses bimbingan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, sehingga kita yang mana bimbingan itu mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan dengan ajaran agama. Nah, kemudian tadi kan pengertian pendidikan ya. Nah, untuk tujuan dari pendidikan itu apa sih Bu menurut Ibu? Tujuan dari pendidikan menurut saya ya
menciptakan pribadi sebagai hamba Allah yang bertakwa. Selain itu juga pendidikan juga tujuannya adalah sebagai rahmatan lil alamin dan juga mengembangkan potensi untuk mencerdaskan individu menjadi lebih baik. Yang tadinya kan yang dari awalnya tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, akhirnya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, baik, saya cukupkan. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelum ke pertanyaan, saya mau tahu dulu nama Ibu siapa? Nama Ibu Sunarti. Yes, Bu Sunarti. Latar pendidikannya apa? Latar pendidikannya SD, Iya, terus MTS, iya, terus PGAN, iya. dilanjut dengan IAIN. Oh, kalau boleh tahu di IAIN-nya jurusan apa? IAIN Wali Songo Semarang. Oh, Terus jurusannya PARI. jurusannya. Langsung ke pertanyaan ini. Pertanyaannya, menurut Ibu, tujuan pendidikan yang terkandung dalam Menurut surat Al-Zariyat ayat 55 menansir atau menanam ya, secara menanam kriteria dalam Islam itu menanam karakter ya, memanusiakan manusia. Tujuannya yaitu apa? Supaya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak salah melangkah, khususnya dalam ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, gitu. Terus juga menginternalisasi, menanam nilai-nilai agar menjadi orang tersebut dewasa, matang, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup saja gitu. Matur suwun sangat ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Hasanova dengan NIM 2320152 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Tafsir Tabari. Sebelumnya, saya persilakan Ustadz untuk memperkenalkan diri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujawabi, biasa dipanggil Opik. Nama saya Desa Nadirejo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Riwayat pendidikan formal saya TK Handayani Desa Nadirejo, SD Negeri Nadirejo 2, SMP Negeri 3 Reban, dan Madrasah Aliyah Negeri Batang. Riwayat pendidikan non formal mulai dari TPQ Fiktaus Sudian Desa Nadirejo, kemudian Madrasah Diniyah Awaliyah Desa Nadirejo, kemudian Madrasah Diniyah Muftahun Sudian Desa Nadirejo, dan sekarang alhamdulillah saya lanjut di Pondok Pesantren Al-Inayah Karangasem Utara Batang. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Menurut Ustadz, pendidikan dalam pandangan Islam itu seperti apa? Pendidikan, tarbiyah, pendidikan dalam Islam itu sangat penting. Dalam semua aspek kehidupan di dalam Islam itu semuanya harus punya pendidikan, punya sanad pendidikan istilahnya.
kita tahu ini berarti kita tahu dari atas didikan orang lain, walaupun itu tidak secara formal orang lain mendidik kita, tapi secara orang lain memberikan uswatun hasanah, ya bukan hanya mauidhah hasanah tapi uswatun hasanah kepada kita, kemudian kita menirukan sesuatu yang baik dari beliau-beliau. Itu dari aspek kehidupan. Nah, di dalam Islam pun mungkin kita dituntut ya bukan dituntut tapi dianjurkan untuk menjadi murabi, tidak hanya guru, karena guru itu lebih ke hanya ini materi saja, tapi kalau murabi itu dari materi, kecerdasan, dari ilmu dunia sampai ilmu akhirat, akhlak, ditata semuanya. Itu kalau bahasanya murabi gitu ya. Nah, kalau lihat sejarah Nabi Muhammad itu kan juga diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itu dari Nabi Muhammad sendiri, selain beliau memberikan mengidolakan saraf ya, yang biasa kita sebut dengan hadis-hadis atau cuma asar obat dari beliau, yaitu juga beliau lebih ke mengidolakan saraf. Nah, makanya ada sunnah fi'liyah, hadis fi'liyah, hadis yang hanya perbuatan saja, seperti itu termasuk mengidolakan saraf beliau, termasuk cara beliau mendidik kaum beliau melewati gerak-gerik atau perbuatan beliau, tidak hanya dengan pengucap. Mungkin seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, tujuan pendidikan dalam perspektif agama Islam itu seperti apa? Tujuan pendidikan seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan hanya mendidik insan yang cerdas, tapi juga insan yang berakhlak. Makanya setiap tenaga pendidik dituntut untuk menjadi murabi, bukan hanya menjadi guru, tapi untuk menjadi murabi bisa mendidik kecerdasan, pintar, otak, tapi juga bisa mendidik akhlak, perilaku kita. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Tahukah Ustaz jika tafsir dalam surat As-Sayyid ayat 56 dan Al-Mulk ayat 61 merupakan tujuan dari pendidikan jika ia memenuhi selesai? Dan dilihat ya, sama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau saya lihat dari konteks itunya, lafaznya itu menggunakan manafi, kemudian menggunakan isim nakilah. Berarti seakan-akan Allah itu menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada beliau. Gitu. Berarti kita harus menanamkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Ya bagaimana kita harus manut kepada Allah. Semua yang terjadi pada diri kita itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau dalam bidang pendidikan, Allah itu mendidik kita bukan hanya lewat mungkin firman-firman Allah dalam Al-Quran saja, tapi juga mendidik kita dalam situasi atau kondisi kita sekarang. Karena kondisi sekarang kita juga takdir Allah, kan Allah yang menentukan, Allah yang mengatur kita gitu. Dari orang lain, karena semua yang terjadi gerak-gerik orang lain, kehendak orang lain mau mencaci kita, berbuat baik kepada kita, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mesti Allah memberikan pendidikan kepada kita melewat semua itu, dari orang lain, kondisi kita, rezeki kita, jodoh kita, apalah semuanya, mungkin kondisi geografis, kondisi alam ya, apalah ya tafakkarun itu. Makanya kita harus menanamkan sifat kehambaan, kita harus istilahnya manut sama Gusti Allah, entah itu bagaimana posisi kita, bagaimana kondisi kita, bagaimana orang lain memperlakukan kita, karena itu semuanya
atas kehendak Allah, dan itu menjadi kedudukan kewajiban. Oke, lanjut yang kedua, surat An-Nur ayat 61. Ma'idza samuda aqabun salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa anja'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Oke, ini menceritakan kaumnya Nabi Soleh ya, kaum Samud. Kaum Samud itu kaum yang ahli dalam pembangunan arsitektur luar biasa. Ini menceritakan Nabi Soleh itu memerintahkan untuk bertobat kepada Allah, bertakwa kepada Allah kepada kaumnya, tapi kaumnya tidak mau. Nah, ini pendidikan berkaitan dalam pendidikan, berarti kita harus manut dari perintah utusan Allah. Ya, dari nabi-nabi kita, rasul-rasul kita, pemimpin kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang mendidik kita, apalagi yang diperintahkan kepada kita itu sesuatu hal yang baik seperti ini nih. Nabi Soleh memerintahkan kepada kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, bertobat kepada Allah, itu kan sesuatu yang baik. Nah, makanya kita apapun itu perintahnya yang asal baik, kita harus manut pada guru kita, kiai kita, anak-anak kita, terlebih kepada para rasul, nabi-nabi yang kita imani. Oke, mungkin hanya sedikit saja. Baik, terima kasih atas jawabannya Tas. Semoga